Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu sudah bisa hadir di sini pada kesempatan kali ini untuk melakukan diskusi dan pemahaman tentang beberapa hal yang berkaitan dengan hal-hal positif yang ada di sekolah. Jadi Bapak Ibu, pada hari ini saya akan coba memberikan beberapa hal positif, kemudian membagi pengalaman setelah positif ini setelah saya lakukan apa yang saya lakukan. Ya, ini pertama kita yang di sini ada yang akan beberapa yang saya bahas. Pertama tentang perubahan paradigma belajar, disiplin positif, motivasi perilaku manusia, kebutuhan dasar manusia, posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga restitusi. Semuanya yang saya sebutkan tadi sebenarnya keseluruhan semua di dalam kelas. Cuma mungkin selama ini kita belum mendalami secara rinci apa yang kita lakukan. Seperti halnya di sini di segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini sebenarnya berkaitan dengan cara mendisiplinkan siswa. Kalau di dalam kelas kita sering menghukum siswa, tapi sebenarnya caranya sebenarnya mungkin yang agak berbeda yang kita lakukan selama ini. Nah, makanya kali ini ya, kita coba sama-sama berdiskusi tentang hal ini bersama teman-teman semua. Oke, baiklah teman-teman semua. Pertama yang akan saya sampaikan adalah tentang disiplin positif. Ini pengertiannya budaya positif adalah itu kebiasaan-kebiasaan yang mengarah kepada hal yang dapat membawa kebahagiaan dan kenyamanan bersama dengan tercapainya visi misi dan tujuan kelas. Mungkin di sini kalau kita lihat sebenarnya apa yang kita biasakan di disiplin positif ini. Di sini adalah suatu pendekatan mendidik anak untuk melakukan kontrol diri. Jadi yang kita biasakan di dalam sekolah ini adalah sebenarnya kebiasaan positif mengontrol diri. Ya, dan pembentukan kepercayaan diri. Siswa yang memiliki disiplin positif akan memiliki motivasi internal yang tinggi dalam menyesuaikan diri untuk melakukan tindakan yang sesuai dengan nilai kewajiban universal. Jadi, Bapak Ibu sekalian, yang melakukan disiplin positif ini, sekolah berharap bahwasanya anak-anak itu memiliki motivasi internal yang tinggi untuk melakukan hal yang baik. Kemudian selanjutnya adalah terus apa nilai-nilai yang akan didapatkan siswa yang di dalam sekolah. Pertama adalah nilai-nilai kebajikan, tentu saja bagaimana yang bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini kalau kita lihat ini sebenarnya profil pelajar Pancasila ini. Ada kebinekaan global, bergotong royong, mandiri, berharap kritis dan kreatif. Itu disiplin positif yang diharapkan bisa dimiliki siswa. Jadi di sini kalau diuraikan ini semuanya ini kayaknya masuk di profil pelajar Pancasila. Oke, kemudian di sini masuk Pak. Oke, motivasi perilaku manusia, hubungan dan penghargaan. Oke. Kalau kita disiplinkan siswa, biasanya kita disiplinkan itu berbentuk hukuman. Makanya di sini adalah motivasi perilaku manusia, hubungan dan penghargaan. Hukuman dan penghargaan adalah motivasi sementara yang dilakukan anak untuk melaksanakan kewajibannya. Jadi biasanya kalau siswa tidak melaksanakan kewajibannya, berarti kan ada hukuman. Ya, atau penghargaan. Dia tuh dua sisi yang saling berkaitan, hukuman dan penghargaan. Oke. Kemudian kalau kita akan berikan dia hukuman dan penghargaan, akan mematikan kreativitas dan motivasi sesungguhnya dalam diri anak. Jadi Bapak Ibu, sebenarnya kita di sekolah ini kita harus menghindari memberikan hukuman kepada siswa. Karena berdasarkan beberapa penelitian, hukuman itu akan mematikan kreativitas siswa. Nah, selanjutnya kebutuhan dasar manusia. Ya, di sini kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia kita sebenarnya Bapak Ibu ini ada 5. Kebutuhan dasar kita yang dasar. Yang satu itu bertahan hidup. Jadi kebutuhan dasarnya yang kita bertahan hidup, kita makan, minum dan lain sebagainya. Ya. Sebenarnya yang mendorong anak itu
melakukan sesuatu tindakan yang membuat kita mendapatkan hukuman itu karena begini, karena kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Teori. Jadi kebutuhan dasar manusia itu sebenarnya berkaitannya dengan perlakuan di sekolah. Ya, di sini ada penguasaan, kesenangan, kebebasan, kasih sayang dan rasa diterima. Coba kita ambil contoh satu, Bapak Ibu. Di sini kebutuhan dasar penguasaan seperti yang sana. Biasa itu kalau anak kelas 9, ya, anak kelas 9, kalau tingkat SD, biasa itu meminta mengalah anak kelas 7 kelas 8 sebenarnya itu dia apa? Dia ini kebutuhan penguasaannya itu terpenuhi. Dia ini merasa bahwa ini anak-anak saya dan pokoknya saya bebas sama mereka. Saya ini jagai, saya ini hormati. Jadi sebenarnya kita semua ini bertindak berdasarkan kebutuhan dasarnya kita. Ayo. Oke. Ini banyak sekali contohnya, itu salah satunya lagi. Oke, ini penjelasannya ya. Kebutuhan dasar manusia itu adalah kebutuhan hidup, kebutuhan merasa diterima, kebutuhan akan kebebasan, kebutuhan akan kesenangan, kebutuhan akan kebebasan. Di kemasan ini diakui kehebatannya dan tidak merasa terkontrol. Itu dia setiap tingkatan kebutuhan dasar manusia yang ada di mana. Oke. Kemudian itu dulu kita lihat pada diri kita. Sebenarnya di dalam sekolah itu kita posisinya ada 5. Namanya itu posisi kontrol guru. Di sekolah Bapak Ibu kita biasa posisinya sebagai penunggu, kemudian sebagai pembuat rasa bersalah, teman, pemantau atau manajer. Jadi sebelum saya masuk ke sini dulu saya mau tanya teman-teman semua. Kira-kira di 5 posisi kontrol guru ini teman-teman ini kebanyakan masuk yang di mana? Kalau Pak Irfan, kalau kita di dalam cara menangani siswanya ini siswa, kita itu masuk 5 posisi kontrolnya itu masuk di mana? 4 ya, kemana? Semua. Banyak dulu. Iya. Kalau itu mungkin di mana dia maksudnya? Kalau saya ini kebanyakan maksudnya saya pribadi ini membuat rasa bersalah. Sedikit itu rasa salah mungkin. Raga atau ini, ini dengan sering. Tetapi di antara semua Bapak Ibu, seharusnya kita di sini, maksudnya kita di manajer, bukan di hukum. Ini sudah sering. Saya pernah, iya, semua. Karena biasa juga kalau di sekolah-sekolah tertentu, karena kayak di pondok itu biasanya itu ustaz-ustaz sana sebagai teman. Jadi anak murid dari berarti kita itu posisinya itu sebagai teman. Jadi posisinya kita sebenarnya ini kalau kita kategorikan dalam sekolah itu ada 5, yaitu pemhukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau dan manajer. Oke, di sini posisi menghukum. Nah ini, kalau kita lihat di sini posisi menghukum, kalau penjelasannya dia biasanya kita lakukan adalah nada tinggi. Nah, ini kemarin 19. Nanti, menunjuk-nunjuk, membantah. Hukuman berupa fisik maupun psikis. Nah ini mungkin kita salah satunya ini. Termasuk puji waktu saya yang pernah lakukan seperti ini. Ya, dampak buruknya itu ada Bapak Ibu sekalian. Dampak buruknya itu murid cenderung memberontak. Jadi kalau semakin kita marah siswa itu sebenarnya dia tidak tenang, nanti tidak akan jadi tahu memberontak. Kemudian murid akan menyimpan dendam. Nah ini bisa terjadi. Biasa mungkin kata-katanya kita tidak bagus, atau kita kasih hukuman fisik, kita pukul dia bisa dendam sama kita. Kemudian tidak menyukai guru atau ngapain yang dilakukan. Kalau kita marah siswa, kita hukum mereka, bisa jadi mereka tidak suka di mata pelajaran kita. Nah, jadi kalau bisa kita jangan di posisi sebagai berikut. Karena tadi itu ada 3 dampak negatifnya. Dan memang kadang saya juga merasa kalau sesuai kita tarik kayaknya aja dari dendam sama kita mungkin sampai dari dewasa udah tidak seperti itu. Ya, jadi kalau bisa kita hindari sebagai posisi penghukum. Ada juga itu Bapak Ibu posisi pembuat rasa bersalah. Nah, ini berbicara dengan tenang, cenderung lembut, namun kata-kata yang diutarakan membuat
murid menjadi orang yang gagah. Mungkin kata-katanya kita tenang lembut, tapi isinya itu buat murid itu jadi tertekan. Memandang guru dirinya sendiri, merasa tidak berharga dan tidak sanggup membagikan orang lain. Jadi dampak negatifnya kalau kita di posisi perempuan merasa bersalah ini adalah murid merasa bersalah dan akan menyimpan emosi negatif dalam dirinya. Murid merasakan rendah diri. Apa itu? Ya betul. Bisa jadi. Depresi. Ya. Makanya pada kesempatan ini kan kita coba bagi nilai-nilai positif yang harus kita lakukan di dalam. Iya betul. Oke. Kemudian kalau kita mempraktekkan posisinya kita sebagai teman, ya, guru ramah, cenderung bersedekah, dan tanggap murid ini teman kita. Murid memang akan senang, akan akrab dengan guru kalau kita posisinya sebagai teman. Tetapi ada dampaknya. Murid akan ketergantungan pada guru tertentu, yang kita sudah dikasih dia. Kemudian murid akan berperilaku baik hanya pada orang tertentu saja. Jadi sebenarnya yang kita lakukan selama ini ada dampak-dampak kelemahannya. Jadi pada kali ini kita saya sebutkan beberapa, mungkin jadi bahan pertimbangan ke depan kita nanti seperti apa sama siswa. Kemudian di sini guru yang tepat posisi pemantau atau monitor. Ini dia ini. Guru memiliki bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Pokoknya dia tidak apa-apa ini. Kita putar-putar saja, dipantau-pantau saja. Kemudian guru mengadakan perhitungan untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Pokoknya dia pantau-pantau saja. Tapi ada dampaknya. Kalau kita pantau-pantau saja tidak apa-apa, dia murid tidak sepenuhnya mandiri. Kalau kita lihat saja tidak mandiri. Pokoknya dia berbuat saja. Ya tidak ada yang bantu dia. Rasa-rasanya terlalu kaku. Iya, betul. Kemudian selanjutnya adalah posisi manajer. Ya, ini guru bersuara netral, tidak emosional, dan ini yang berat sebenarnya kalau itu masuk ke sini. Ya, tidak emosional itu harus kontrol emosi. Tidak terlalu ramah dan tidak bernada tinggi. Jangan juga ramah amat, jangan juga bernada tinggi. Kemudian guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Jadi kita sebagai guru seharusnya yang diberikan adalah sebagai posisi manajer. Artinya kita tangani siswa, tetapi di satu sisi jangan juga terlalu dekat seperti ini, tidak juga terlalu ramah. Oke. Artinya dia ini harus netral, semuanya netral itu tengah-tengah. Kemudian posisi manajer ya, ada posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki disiplin positif. Kalau ini ada kerjaan kayak siapa? Oh iya, Pak. Ada mana kelas? Kelas kita. Pak Sakit. Asal. Baik, ini jadi Segan yang tidak segan. iya. Kalau pola beda posisi depan ya. Iya. Oke, selanjutnya kita pindah di kesepakatan kelas. Bapak Ibu sekalian dulu pernah lakukan ini di dalam kelas. Jadi sebelum kita mengajar itu kadang kita nasihat kepada anak. Pokoknya kalau saya mengajar jangan ada yang ribut, jangan ada yang mengganggu teman. Sebenarnya itu memang harus kita lakukan sekarang Bapak Ibu kalau dalam kelas. Namanya dia keyakinan kelas. Jadi kita buat kesepakatan kelas dulu sebelum kita mengajar. Sebenarnya saya sarankan seperti itu. Jadi jangan kita langsung mengajar. Kita bikin kesepakatan dulu antara kita sama murid. Jangan langsung kita sekarang gitu. Kalau bagusnya, jadi ke depan kalau ada yang bermain, mereka langsung tidak bisa kita kontrol. Tapi kalau kita bikin kesepakatan kelas dulu, kita bisa kontrol mereka. Ya, itu kali kalau semana. Iya betul. Lagi banyak masalah itu banyak. Iya. Iya, jadi kesepakatan kelas ini ya. Jadi kesepakatan kelas kita kan berisi aturan untuk membantu guru dan murid bekerja bersama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Jadi kita bikin aturan di dalam kelas. Umpama ya kita seharusnya dalam kelas tidak menjaga kebersihan. Gitu. Kemudian saling sayang menyayangi, tidak ada kegiatan yang mengganggu teman. Ini namanya kesepakatan kelas. Oke. Mungkin
Bapak Ibu sudah pernah lakukan kesepakatan kelas. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut ya. Mungkin kalau kita ngomongin kesepakatan kelas, ketika kita membuat kelas, kita harus bikin langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya adalah pertama, guru meminta murid di kelas untuk menuliskan, bisa menuliskan ya, apa saja yang menjadi aturan yang perlu disepakati di dalam kelas. Jadi untuk murid terus menulis. Kemudian setelah itu mencatat semua usulan di papan tulis. Kemudian setelah itu kita susun keyakinan kelasnya. Umpama yang pertama, saling menghargai teman-teman, guru itu belajar yang baik, tidak memotong apa, guru itu tidak dipotong pembicaraannya. Kemudian hendaklah keyakinan kelas itu tidak terlalu banyak. Jangan kita tulis sampai 20, pokoknya penting-penting saja. Kemudian setelah disetujui, kemudian ditandatangani oleh semua warga murid. Jadi kalau kita bikin keyakinan kelas, seperti saya umpama di dalam kelas, saya yang bawa sampul bahwasanya di dalam kelas itu jaga kebersihannya, ketenangan yang kita jaga. Kemudian kita mereka kan pasti nanti ada yang melanggar mungkin, ada yang melanggar temannya. Maka dari situ berarti mereka sudah tidak sesuai dengan kesepakatan kelas. Tadi kesepakatan, maksudnya soal ini dalam kelas ini harus bagaimana? Oke. Selanjutnya Bapak Ibu segitiga restitusi. Nah di sini jadi maksud segitiga restitusi adalah proses dialog yang dilakukan guru atau orang tua agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi sebenarnya segitiga restitusi ini adalah ketika kita menangani suatu permasalahan sama siswa, kita harus melakukan dialog. Ini di sini ada namanya segitiga restitusi, dia berbentuk segitiga. Segitiga yang pertama adalah validasi tindakan yang salah. Nah, yang biasa itu yang kita lakukan di dalam kelas adalah kita tanya dulu siswa alasannya apa dia berbuat seperti itu. Di sini ada kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Jadi yang langsung kita marah, kita masuk dulu dia di validasi itu tindakannya. Jadi kalau ada siswa yang bermasalah dalam kelas, yang kita langsung marah, kita mengamalkan segitiga restitusi. Nah, ya, setelah itu kemudian bisa masuk di menstabilkan identitas. Ya, menstabilkan identitas ini kita tanya dia ya. Artinya dia lakukan ini bukan dia mengalah temannya. Sebenarnya mungkin kita bisa juga kasih pengalaman, kita juga pernah melakukan hal seperti itu. Makanya kita stabilkan dia. Setelah itu yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Kita tanyakan dia kita apa yang melakukan itu benar atau tidak. Makanya keyakinan kelas adalah apa yang tadi sepakat. Ya saya tanya sedikit. Iya, kita tanya dulu. Ya, jadi prosesnya itu kan segitiga ya. Pertama itu kita validasi itu maksudnya kita tanya apa benar yang melakukan itu. Iya. Jadi validasi tindakan itu kita cek benar tidak dia melakukan begitu. Ya kemudian. Iya. Susah di situ ya. Oke. Karena tanda dulu ke Pak Nis. Sudah dikasih tahu berapa kali setiap HP. Tidak juga susah di situ kali. Iya. Jadi kalau di segitiga di sisi ini biasanya katanya itu adalah memang manusia tidak ada yang sempurna. Semua pasti buat kesalahan. Terus mampu itu maka kita sampaikan sama mereka. Iya. 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 Kemudian yang kita tanyakan sebenarnya jangan kita tanyakan kesalahannya tapi fokus untuk memperbaiki masalahnya. Ya, selama ini kan kita fokusnya kesalahannya. Kita fokus bagaimana dia makanya sudah bisa selesai. Ya, jadi kalau ada siswa yang kita marah Pak, tapi kita perbaiki masalahnya. Jangan kita tambah membesar-besarkan masalahnya. Kita fokus cara menyelesaikannya. Bisa diterapkan di dalam kelas. Ya, kemudian kalau kita masuki validasi tindakan yang salah, kan tadi ada sisi 1, sisi 2 ini validasi. Oke, ini berdasarkan prinsip setiap pelaku berupaya memenuhi kebutuhan tertentu. Jadi anak-anak itu kalau dia berbuat
kesalahan di dalam sekolah itu karena itu kebutuhannya tidak terpenuhi. Contoh kebutuhan rasa kasih sayang. Kayak ada jadi pertama tadi ada tadi 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi siswa itu kalau berbuat kesalahan itu karena itu 5 kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi. Iya. Dalam pilih, iya, cuma mungkin ada masalah. Iya. Kemudian kita validasi lagi tindakan yang salah. Kita lihat dia kalau lebih jauh tindakannya berarti kamu bisa jadi tindakannya itu akan lebih parah. Makanya di sini kita harus validasi dia supaya tindakannya ini tidak salah. Jadi kita kata-katanya mungkin begini ya, kamu bisa saja bertindak lebih gegabah. Berarti artinya bisa lebih membahayakan lagi. Maka kita validasi, kita kerja. Kalau perbuatannya begini, kita validasi akan lebih parah lagi. Iya. Susah biasanya Betul. Makanya validasi namanya apa ya? Iya. Karena kalau kita biarkan dan tidak validasi, kayak begitu. Makanya pentingnya validasi seperti itu. Iya. Jadi kalau yang mau kan balap-balap ke sekolah, kita harus validasi Pak. Kalau ini beserta berperan nanti di jalan. Oke. Ini sisinya kita menanyakan keyakinan. Ini menanyakan keyakinan bahwasanya setiap siswa itu yakin dengan tindakannya. Jadi tugas kita di sini adalah menstabilkan, kemudian mengaitkan keyakinan dengan tindakan yang salah. Oke, kemudian ini sertifikasi di sini seperti tadi Bapak Ibu sekalian. Jadi yang saya sudah alami, saya coba praktekkan ini di dalam kelas, ternyata memang agak berbeda. Setelah selama ini saya lakukan langsung marah saja, ternyata saya lakukan praktek yang seperti tadi itu ternyata hasilnya itu agak berbeda, agak lebih tenang kalau kita selesaikan masalahnya. Setelah saya praktekkan di dalam kelas, sama disiplin positif juga tadi. Bukan dalam kelas, pakai konsep tadi. Iya, makanya makanya bagus kalau kita praktekkan di dalam kelas. Itu juga bisa. Iya betul. Jadi mungkin kalau ada pertanyaan Bapak Ibu kalau siswa itu datang ke sekolah dari potennya. Iya, kita tanya dulu kenapa. Kemungkinan begini, jangan langsung kita marahi. Biar Tapi begini Pak, ada juga anak cenderungan kan. Setiap hari yang dilakukan begitu tiap hari. Setiap berarti kemudian orang tuanya kurang. Iya. Kita bingung kan memarahi anak kita sendiri. Kan begitu kan setiap hari. Itu kan ada contoh salah satunya muridku yang di kelas 1 namanya Lydia. Guru-guru sudah berikan baju, pakaian, sudah disiapkan baju termasuk pramuka, baju-baju yang baru ya. Orang tuanya kurang mempedulikan, memperhatikan dari pensil semuanya dari juga sampai kepala setiap datang itu amplado. Ini contoh ya. Jadi kita juga yang guru bingung. Kita sudah memberi perhatian yang bagaimana, tapi karena kalau kurang kepedulian juga kita bingung. Iya, berarti memang. Iya, berarti dia kurangnya kasih sayang. Iya, rumahnya kurang perhatian dari orang tuanya. Jadi sebenarnya dia yang 5 kebutuhannya tadi salah satunya tidak terpenuhi. Bisa saja mungkin yang ini dia kasih sayang dan rasa diterima, mungkin dia tidak dapatkan seperti itu. Karena kalau orang tua yang menyayangi anaknya pasti dia penuhi kebutuhan belajarnya. Jadi pasti ada yang kurang. Jadi setiap tindakan anak itu kalau wali bermasalah pasti dari kebanyakan dari 5 ini yang tidak terpenuhi. Nah, jadi kita harus mengampuni keadaan siswa. Jadi kita ada lagi yang bertanya nih, teman-teman. Oke, terima kasih banyak Bapak Ibu atas perhatiannya pada hari ini. Dan semuanya Pertanyaan yang kedua. Apa bisa diajar soal lagi. Jadi Bapak Ibu terima kasih banyak atas waktunya diberikan beberapa menit ini. Kita beri kode. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.